Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Allah melimpahkan keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan bagi kita semua. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Alma Vita Sofia, dalam mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Kali ini kita akan membahas tentang layout strategis atau strategi layout, di mana pada kali ini kita akan mendiskusikan pentingnya strategi daripada keputusan layout, lalu apa itu jenis-jenis layout, apa itu layout untuk kantor, apa itu layout untuk retail, serta layout untuk gudang penyimpanan, lalu ada layout yang dengan posisi yang tetap, layout untuk orientasi proses, serta facilities fokus ya, serta yang terakhir adalah layout untuk orientasi produk ya, serta produk yang repetitif. Baik, kita akan apa yang akan kita dapatkan dari pembahasan ini, maka kita ingin membahas tentang pentingnya isu-isu yang penting yang ada pada layout kantor, kemudian tujuan daripada layout retail, serta membahas tentang manajemen gudang yang modern dan beberapa istilah seperti apa itu ASRS, cross docking, dan random stocking. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi kapan layout dengan posisi tetap itu diperlukan, serta bagaimana mencapai atau memperoleh layout untuk fasilitas dengan orientasi proses ya yang bagus, serta apa itu sel kerja atau work cell, serta kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk sel kerja tadi, kemudian layout orientasi produk, serta yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan aliran produksi ya pada fasilitas dengan orientasi produk seperti itu ya. Baik, kita akan bahas dulu tentang pentingnya strategi dalam keputusan layout ya. Oke, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa layout ini adalah merupakan kunci untuk menentukan operasi daripada bisnis dalam jangka panjang. Maka layout ini punya implikasi yang strategis. Kenapa? Karena ini akan menentukan prioritas ya, kompetitif daripada organisasi itu ya, terkait dengan kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya tentunya ya. Demikian juga dengan kualitas kerja, serta kontak customer, serta image atau gambaran customer terhadap perusahaan itu. Maka layout yang efektif itu akan membantu organisasi untuk mencapai strategi yang mana strategi itu untuk mendukung diferensiasi, kemudian biaya rendah, dan juga respons ya, seperti itu ya. Di sini ada contoh-contohnya bagaimana Benetton itu menggunakan layout ini untuk mendukung diferensiasi ya, atau pembeda antara dia dengan perusahaan sejenis ya. Demikian juga dengan Walmart yang dia menerapkan strategi layoutnya itu untuk menekan biaya ya, dan juga Hallmark ya, yang mana dengan layout yang dia punya maka dia bisa mendukung pengembangan kartu ucapan ya, karena produknya adalah kartu ucapan ya. Maka tujuan daripada strategi layout ini adalah untuk mengembangkan layout yang efisien dan efektif yang memenuhi kebutuhan kompetitif daripada perusahaan itu ya. Dan untuk mencapai itu maka perusahaan harus mempertimbangkan 5 hal berikut, yaitu dengan adanya layout itu maka utilisasi atau penggunaan ruang, peralatan, dan orang itu menjadi lebih tinggi. Kemudian
juga aliran informasi material dan orang juga lebih baik alirannya. Kemudian juga untuk meningkatkan moral karyawan serta kondisi kerja yang lebih aman. Kemudian meningkatkan ya interaksi dengan klien atau customer serta fleksibilitas ya. Nah, fleksibilitas ini jadi apapun yang ada pada layout itu sekarang maka suatu saat juga pasti bisa berubah ya, harus bisa berubah ya. Oke. Maka untuk membuat perubahan pada model produk ya, pada model produk secara cepat dan mudah dan juga untuk dengan untuk mendukung produksi yang cepat. Nah, maka manajer ini perlu mendesain layout yang fleksibel ya. Dan untuk mencapainya, maka manajernya akan menyilangkan pekerjaannya ya, misalnya antar departemen, kemudian menjaga peralatannya, kemudian tetap menjaga supaya investasinya juga tetap rendah, kemudian meletakkan workstation itu dekat satu sama lain dan juga menggunakan peralatan atau perlengkapan yang kecil dan mudah dipindahkan ya. Baik, kita masuk ke jenis-jenis layout ya. Jadi jenis-jenis layout itu keputusan tentang layout ini termasuk pertimbangan yaitu bagaimana peletakan yang terbaik daripada mesin ya pada setting produksi. Kemudian atau juga kantor dan mejanya ini kalau misalnya dalam suatu kantor, kemudian atau juga pusat layanan ya atau service center ya. Kalau ini kita misalnya mau setting rumah sakit atau department store ya, maka layout yang efektif ini akan memfasilitasi aliran daripada material, orang serta informasi ya, baik itu di dalam area maupun antar area ya seperti itu. Maka untuk mencapai tujuan ini maka ada beberapa pendekatan ya yang mana kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah office layout, yaitu bagaimana meletakkan atau menempatkan karyawan, kemudian peralatannya serta ruangannya untuk memberikan aliran informasi. Ini adalah tujuan-tujuan dari masing-masing layout. Kemudian retail layout itu mengalokasikan ruangan display ya, dan juga supaya merespon atau menanggapi lebih cepat kepada pelanggan. Kemudian ada warehouse layout itu dia adalah trade off. Trade off itu adalah keseimbangan gitu ya, keseimbangan antara ruangan dan penanganan material. Lalu yang keempat ada fixed position layout ya, yang mana dia lebih pada pengaturan layout ya untuk proyek-proyek yang besar ya, besar dan padat ya, misalnya kapal dan bangunan gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian yang kelima adalah proses oriented layout atau layout yang berorientasi proses. Ini biasanya untuk produksi dengan variasi yang tinggi tapi volumenya rendah ya. Disebut juga dengan job shop atau produksi intermittent. Lalu ada layout work cell ya atau sel kerja, di mana pengaturan mesin dan peralatan ini fokus pada produksi untuk produk tunggal atau sekelompok produk yang saling berkaitan ya. Dan yang terakhir adalah layout berorientasi produk. Ini biasanya mencari utilisasi ya, utilisasi yang terbaik dari manusia, pekerja dan mesinnya pada produksi yang terus-menerus atau repetitif ya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh dari layout-layout yang disebutkan tadi dan tujuannya di sini ya, kemudian serta perusahaan-perusahaan yang menerapkannya ya, seperti itu di tabel
91 ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke. Kemudian ya, karena apa namanya, beberapa saja dari 7 kelas ini yang bisa dimodelkan secara matematika, maka layout dan desain daripada fasilitas fisik ini masih merupakan suatu di sini dibilang art atau seni gitu, atau mungkin sebenarnya dia non matematis ya. Nah, tapi di sini ada hal yang umum adalah yang kita patut tahu bahwa layout yang baik itu membutuhkan uh, keputusan atau penentuan dari beberapa hal. Yang pertama adalah peralatan untuk material handling ya, material handling atau penanganan material. Ya. Kemudian di sini ada requirement ya, requirement atau kebutuhan daripada kapasitas dan ruangnya ya seperti itu. Kemudian estetika dan lingkungan ya, gitu. Serta aliran informasi gitu. Ini adalah hal yang patut dipertimbangkan serta biaya ya, biaya dari pergerakan antara area kerja yang berbeda ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke office layout ya. Kita masuk ke office layout. Kita masuk ke office layout di mana office layout ini membutuhkan kelompok pekerja, kemudian peralatan serta ruangan yang memberikan kenyamanan, ya, kemudian keselamatan dan juga pergerakan informasi. Ya. Tapi yang paling penting di sini sebenarnya adalah pergerakan daripada informasi itu. Ya. Dan umumnya layout kantor ini cukup konstan ya, meskipun teknologinya bisa berubah, tapi biasanya cukup konstan, tapi bisa juga berubah ya. Oke. Maka meskipun dibutuhkan yang dibutuhkan adalah pergerakan informasi itu yang penting, tapi juga termasuk analisis daripada layout kantor ini juga membutuhkan pendekatan berbasis tugas ya, atau berbasis tugas ya, sehingga manajer perlu mempelajari pola komunikasi baik itu konvensi maupun konvensional maupun elektronik, kemudian kebutuhan untuk pembagiannya seperti ini, kemudian dan kondisi-kondisi lain yang akan mempengaruhi daripada efektivitas pekerja ya, atau karyawan. Maka tool yang cukup berguna untuk analisis ini salah satunya adalah relationship chart atau grafik relasi grafik hubungan itu disebut juga dengan muter grid ya, yang bisa dilihat di gambar 91 ini ya. Di sini kita bisa lihat di sisi kiri ini adalah bagian-bagiannya akunting, marketing ya. Kemudian operation sampai kemudian ada juga long area. Nah, maka di sini kita bagaimana bagian-bagian ini, 7 bagian ini dilihat harus ini dekat dengan yang mana. Ya, seperti itu adalah misalnya akunting ya, akunting dan operation. Ya, maka di sini harus maka absolutely necessary. Jadi harus sangat dekat, operasi dan akunting harus dekat. Tapi bagaimana dengan akunting dan marketing? Nah, kalau akunting dan marketing ini ordinary aja, ya, nggak harus dekat-dekat banget ya. Kemudian juga kalau misalnya bagaimana dengan kalau akunting dengan graphic art ya di sini, maka kita bisa lihat hubungannya adalah atau unimportant. Jadi nggak penting ya, artinya jauh juga nggak apa-apa mereka, seperti ya. Oke. Di sini kita bisa lihat berarti sangat penting, kemudian E adalah especially important, jadi penting gitu kan. Lebih penting gitu kan. Kemudian kalau I adalah important,
Kemudian O itu adalah ordinary atau oke, O adalah unimportant, dan X ini adalah not desirable. Di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada not desirable ya. Baik. Kemudian di sisi lain ya, beberapa layout itu juga mempertimbangkan perlunya keumuman atau universalitas ya, universal ya. Ya, perlu juga mempertimbangkan hal yang umum tadi ya. Karena beberapa dari pabrik itu juga menerapkan office juga seperti ya. Oke. Di mana mereka harus mempertimbangkan kondisi kerja, kemudian teamwork-nya, otoritas dan statusnya ya. Nah, workspace atau ruang kerja ini bisa menginspirasi secara informal dan produktif ya, jika terjadi keseimbangan di antara tiga aspek fisik dan sosial ini. Jadi tiga aspek fisik dan sosialnya apa saja? Yang pertama adalah kedekatan atau proximity, yang mana jarak atau ruang itu seharusnya secara alami itu bisa membuat orang itu bersama-sama. Dan privasi ya, atau ya privasi ya, yang mana di sini orang-orang bisa mengendalikan akses terhadap pembicaraan mereka. Lalu permission ya, atau perizinan, maka yang mana budaya di situ itu bisa memberikan sinyal bahwa interaksi yang tidak terkait dengan hal-hal yang kerjaan work itu bisa diperkuat ya, seperti itu ya. Oke, kemudian terakhir pada layout kantor ini maka ada dua tren ya, yang ada. Yang pertama adalah teknologi ya, seperti smartphone, scanner dan seterusnya, itu bisa menambah fleksibilitas layout ini ya, dengan cara menggerakkan informasi baik secara elektronik. Ya, artinya ini adalah layout. Jadi layout fisik ini dengan adanya teknologi ini, maka layout fisik ini menjadi seperti tidak ada batas, ya, seperti maksudnya kayak gitu ya. Dan sehingga dan dengan adanya ini maka pergerakan informasi secara elektronik dan juga menimbulkan fleksibilitas pada lokasi ya, ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan modern itu membuat kebutuhan yang dinamis ya terhadap ruang dan pelayanan ya. Oke, seperti di sini kalian bisa lihat bagaimana Deloitte and Touch ini serta Cisco System ini mencoba menjadi contoh daripada tren yang ada sekarang ini ya, seperti itu. Baik, kemudian kita masuk ke layout retail ya, dimana layout retail ini berdasarkan ide bahwa penjualan dan keuntungan itu akan bervariasi secara langsung ya, dengan exposure customer exposure, atau customer itu bisa langsung melihat atau langsung memegang produk ya, seperti itu ya. Maka penelitian menunjukkan bahwa exposure produk yang lebih besar atau istilahnya itu exposure itu artinya sebenarnya adalah paparan ya. Tapi di sini berarti artinya adalah bagaimana pelanggan itu langsung bisa memilih gitu ya, melihat atau memilih, membandingkan dan seterusnya, itu exposure seperti itu ya. Nah,
itu akan mengenerate sales ya, akan apa membuat penjualan ya, menghasilkan penjualan dan return on on investment yang tinggi ya, yang lebih tinggi ya. Nah, ya. Jadi setidaknya sampai customer itu merasa oh terlalu banyak pilihan sehingga mungkin oh banyak pilihan gitu ya, seperti itu ya. Kemudian manajer bisa mengubah exposure, ya, exposure pada pengaturan pada pengaturan toko ya, dan juga alokasi daripada ruang untuk produk yang bervariasi ya, produk yang bervariasi pada pengaturan tersebut seperti itu ya. Oke, nah di sini tadi mungkin gambarnya baru muncul di sini gitu kan. Oke, ini tadi terkait dengan dengan layout kantor ya, layout kantor tadi ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat awal awal tahun 2020-an ya, awal tahun 2000-an ini sudah ratusan tahun ya, 100 tahun ya. Orang menggunakan layout kantor seperti ini ya. Jadi seperti pabrik gitu ya. Jadi kantor yang besar itu seperti pabrik ya, di mana kita bisa di sini satu satu meja satu meja satu orang dan diatur dari depan ke belakang baris berbaris ya seperti itu ya. Yang mana ini biasanya melakukan repetitive task ya. Oke. Kemudian di tahun 60-an itu berubah seperti ini ya. Jadi memungkinkan atau mendorong teamwork ya, di mana manajer dan staff ini duduk bersama ya, dan dikelompokkan berdasarkan tugas khusus ya. Lalu di tahun 80-90-an maka cube farm ya, jadi istilahnya itu kayak farm itu kan sawah, cube itu kubus, jadi kayak kayak ya kayak sawah yang berbentuk kubus petak-petak gitu ya, seperti sawah kayak petak-petak sawah gitu ya, gitu ya. Dimana di sini masing-masing kota ini lingkungannya jadi lebih terbuka kan, dan personal ya, dan personal ya, personal sekali. Kemudian di sini dengan perkembangan zaman maka perusahaan itu mulai mencari inovasi ya, jadi mencari mencari inovasi dan kreativitas dengan merekrut lulusan perguruan tinggi ya, dan biasanya ini adalah yang dilakukan oleh perusahaan teknologi. Dia menciptakan kantor yang menyenangkan ya, menyenangkan. Di sini kalian bisa lihat di sini, jadi ada ada meja pingpong, bahkan meja pingpong ini tidak di suatu ruangan khusus tapi dia menjadi menyatu ya, seperti itu ya, menyatu. Termasuk nanti di sini juga ada kasur, kadang-kadang ada juga coffee bar dan seterusnya. Dan ya ini di sini mungkin hari ini ya, itu kata kuncinya hari ini adalah serendipity dan kolaborasi ya. Nah, maka di sini ini adalah contoh bagaimana Steve Jobs mendesain kantornya itu, jadi dia mendesain kantornya itu kafetaria dan bathroom, kafetaria dan kamar mandi itu ada di tengah-tengah, ya, di mana dikelilingi oleh area kerja ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat, dan kita di sini kita bisa lihat orang bisa bekerja suka-suka dia dimanapun dia mau kerja ya, jadi nggak harus duduk di kursi meja dan kursi, tidak, dia bisa kerja di mana saja. Oke, baik, kemudian 5 ide ya, 5 ide yang akan membantu menentukan pengaturan toko ya, pengaturan toko ya. Maka pertama adalah
apa namanya, locate atau perhatikan item-item ya, hydro gitu, itu di sekitar sekeliling toko. Jadi letakkan item-item yang mungkin tinggi gitu ya, tinggi ya, itu sekitar di sekeliling toko. Sehingga kita biasa menemui dari produk misalnya kayak susu itu itu ada di sisi ya, di salah satu sisi daripada supermarket ya, demikian juga untuk roti ya, dan makanan itu ada di sisi yang lain ya, seperti ini ya, tips di sini ya, dairy di sini, kemudian bakery di sini ya, kemudian apa lagi, bread bread ya, di sini ya, dia di sini dikelilingi oleh hydro. Itu berarti hydro itu berarti yang apa, paling dicari orang gitu kan, hydro itu yang paling akan apa, sering diambil orang ya. Oke, atau kebutuhannya tinggi ya, seperti itu ya, karena kebutuhan tinggi maka dia akan sering diambil orang ya. Oke, kemudian use gunakan lokasi yang prominent untuk high impulse dan high margin items ya, high impulse ya. Di sini Best Buy meletakkan barang-barang yang high margin ya, yang fast growing itu seperti misalnya kamera dan printer ya. Kamera dan printer itu di depan dan di tengah-tengah tokonya ya, di tengah-tengah tokonya ya. Jadi seperti ini ya, ini foto lab ya. Oke, foto lab ya, ini pintu, berarti ini adalah pintu masuknya gitu kan. Nah, ini adalah ada foto lab di sini ya, ada check stand ya, video ya. Oke, kemudian distribusikan apa yang didistribusikan, apa yang dalam perdagangan itu disebut sebagai power items. Power items yaitu apa, itu power item, yaitu item yang mendominasi penjualan ya, baik itu di sisi lorong dan kemudian memecahnya ya, untuk supaya bisa melihat item-item yang lain ya. Dan ini mungkin kita perlu cari power item itu apa, yang dimaksud power item di sini nggak ada contohnya. Baik, kemudian ada lagi yaitu gunakan ujung daripada lorong dan kemudian lokasi check out ya, untuk barang-barang yang high margin ya, dan item yang impuls tadi, high margin, impuls tadi ya, hampir mirip juga dengan ini ya, dan yang nomor 2 tadi, karena mereka mempunyai laju exposure yang sangat tinggi ya, gitu. Kemudian yang terakhir ini yaitu ingatlah misi convey the mission of the store ya, itu dengan cara apa? Dengan cara memilih posisi dari lead of department secara hati-hati ya. Contohnya di sini adalah jika makanan itu merupakan bagian daripada toko supermarket misalnya kan. Ya, kita tahu supermarket kan pasti dia jualan makanan ya. Maka posisikan roti dan deli misalnya ini di depan ya, untuk menarik minat daripada pelanggan yang berorientasi pada barang-barang tadi itu, convenience ya, convenience ya. Oke. Kemudian ya setelah layout daripada retail store ini sudah ditentukan ya, maka produk itu perlu ditata ya, untuk supaya terjual kan. Maka banyak pertimbangan untuk penataan ini, tapi sekali lagi kita perlu tahu bahwa main objektif atau tujuan utama dari layout
retail ini adalah untuk memaksimasi keuntungan tiap tiap luas area, tiap luas ya, perluas area atau perluas daripada ruangan itu ya. Oke. Maka eh, apa namanya? Misalnya barang-barang yang mahal itu mungkin akan menghasilkan penjualan yang besar, tapi profit perluasannya itu kecil ya. Sehingga banyak perusahaan yang menggunakan program komputer untuk membantu manajernya mengevaluasi ya, keuntungan dari berbagai macam merchandise atau barang-barang ya, itu pada ratusan kategori. Jadi barang-barang tadi dikelompokkan jadi beberapa kategori, bahkan ratusan ya. Yang mana ini dinamakan manajemen kategori ya. Oke, sebagai pertambahan bahwa dan ini mungkin kontroversial, maka ada isu yang namanya slotting. Apa itu slotting? Slotting fee atau biaya slotting itu adalah biaya yang dibayar oleh pabrik supaya barangnya itu bisa ada di di raknya toko ya atau supermarket chain ya. Kenapa demikian? Karena barang-barang baru ya, yang barang-baru biasa itu kan banyak ya, barang-barang baru itu biasanya banyak. Maka supaya barang-barang itu bisa masuk ke toko, gitu, maka yaitu tadi pihak toko itu kadang-kadang minta bahkan bisa sampai 50.000 dolar ya untuk meletakkan item itu pada chain maker atau rantai rantai atau jaringan toko mereka ya. Maka dengan adanya pasar ya, ekonomi marketplace, kemudian konsolidasi ya, dengan juga ada SCM dan juga sistem kontrol inventory ini juga meningkatkan hal ini ya, slotting fee ini ya. Nah, tapi perusahaan kecil itu menanyakan etika daripada slotting fee ini, ada etikanya nggak, bagus nggak sih ini, baik nggak ini kalau misalnya harus ya gitu. Dan mereka mengklaim bahwa biaya ini menahan produk baru mereka. Nah, ini maksudnya ini adalah small firm, jadi pabrik-pabrik yang kecil gitu ya, yang jualnya sedikit-sedikit ya, yang dia menghasilkan. Kemudian dan itu juga akan membatasi kemampuan mereka untuk mengekspansi dan juga akan cost consumers money, jadi menambah biaya pada consumer juga ya. Maka Walmart ini kita tahu Walmart ini adalah toko yang jaringan toko yang besar ya di Amerika, itu termasuk retailer yang tidak minta slotting fee ini ya, tidak minta slotting fee ini, sehingga barang apapun bisa masuk ke mereka. Jadi slotting fee ini barangmu bisa masuk kalau bayar sekian, nah gitu seperti itu ya. Dan itu biasanya dilakukan oleh toko-toko yang sudah punya jaringan ya seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada istilahnya service gaps ya. Mana service gap ini menjelaskan tentang surrounding atau lingkungan sekitar ya, secara fisik, di mana pelayanan itu diberikan, dan juga bagaimana tempat sekeliling itu mempunyai efek humanistik ya, humanis ya pada customer, pelanggan, dan juga pekerja ya. Dimana di sini ada tiga hal yang dipertimbangkan dari tiga elemen ini, perlu dipertimbangkan oleh perusahaan untuk memberikan layout layanan ya, untuk layout jasa yang baik. Yang pertama adalah kondisi ambien ya, dimana di sini adalah karakteristik background atau
latar belakang meliputi pencahayaan, ya, suara, kemudian juga bau, smell, ya, dan juga adalah suhu, ya, seperti itu. Maka ini semua akan mempengaruhi pekerja maupun pelanggan, ya, dan akan mempengaruhi seberapa banyak seberapa lama, gitu kan, orang itu akan tinggal di bangunan itu, seperti itu. Kemudian juga ada layout spasial layout dan functionality, jadi fungsionalitas, ya, dan layout spasial, yang mana ini meliputi misalnya adalah sirkulasi, ya, kemudian karakteristik daripada lorong, misalnya lebarnya, arahnya, ke arah mana, sudutnya, dan seterusnya, dan juga produk grouping. Kemudian di sini adalah tanda, simbol, rambu, ya, dan artefak, yang mana ini merupakan bagian daripada desain daripada bangunan, karakteristik desain bangunan, yang mana ini merupakan memberikan signifikansi, ya, pada sosial, ya, seperti halnya misalnya area yang berkarpet, ya. Jadi kalau misalnya di departemen store itu ada area yang ada karpetnya, itu akan mau nggak mau pelanggan tuh memperlambat, ya, jalannya, ya, dan juga akan melihat-lihat, ya, dan ini adalah beberapa perusahaan yang menerapkan servicescape tersebut, ya. Baik, dan kita masuk ke layout gudang dan penyimpanan, storage, ya. Oke, di sini tujuan daripada layout gudang ini adalah untuk mencari trade-off atau keseimbangan optimum antara biaya penanganan, handling cost, dan juga biaya yang terkait dengan ruangan gudang itu sendiri, ya. Sehingga konsekuensinya maka manajemen akan memaksimalkan penggunaan daripada total cube of warehouse atau kotak-kotak daripada warehouse. Itu memanfaatkan, ya, memanfaatkan volumenya semaksimal mungkin, volume penuhnya, ya, sambil sembari bagaimana mempertahankan biaya penanganan penanganan material itu tetap rendah, ya. Apa itu biaya penanganan material? Itu adalah biaya-biaya yang terkait dengan transaksi, ya. Nah, ini bisa merupakan misalnya transportasi, transport saat masuk, penyimpanan, kemudian transport saat material itu keluar, termasuk peralatannya pekerjanya, ya, dan material, supervision, insurance, dan depresiasi. Maka layout gudang yang efektif itu juga meminimalkan kerusakan, ya, dan tumpahan dari material dalam gudang itu, ya. Ini juga tujuan lainnya. Oke. Oke, di sini maka manajemen ini meminimalkan jumlah dari sumber daya yang dibelanjakan untuk mencari dan memindahkan material, ya, seperti itu, ya. Plus dan juga bagaimana meminimalkan kerusakan pada material itu sendiri, ya, kerusakan, ya, atau kecacatan, atau kalau damage itu kerusakan, berarti kalau deteriorasi itu berarti terkait dengan umur, gitu, ya. Jadi barang yang sudah expired ini masuk dalam deteriorasi, ya. Oke. Kemudian variasi daripada item yang disimpan, ya, dan juga jumlah item yang diambil juga mempunyai efek langsung terhadap
layout yang optimum, ya. Kemudian apa namanya? Nah, di sini ada apa manajemen pergudangan yang modern itu menggunakan prosedur yang yang otomatis, ya, yang diotomasi, yaitu menggunakan Automated Storage and Retrieval System atau disingkat ASRS, ya. Nah, ini adalah contoh daripada toko yang menggunakan ASRS. Kemudian komponen penting daripada layout gudang ini adalah hubungan antara area untuk bongkar dan muat, ya. Jadi hubungan antara ini juga termasuk komponen yang penting, ya, area bongkar muat, ya. Dimana desain fasilitas itu tergantung pada jenis daripada barang yang dibongkar, kemudian apa yang dipakai untuk membongkar mereka, apakah truk, railcar, dan seterusnya, dan di mana mereka akan dibongkar, ya, seperti itu. Maka pada beberapa perusahaan itu fasilitas bongkar muat ini disebut dock, ya, itu ada di area yang sama. Kadang-kadang ada yang di area yang sama, ya. Jadi seperti ini. Jadi kadang mereka membongkar atau menerima barang di pagi hari, kemudian mereka mengirimkannya di sore hari, ya, seperti itu. Oke, kemudian cross docking, ya. Jadi cross docking ini berarti menghindari penempatan barang atau supply pada penyimpanan itu dengan memprosesnya segera, ya, memproses begitu mereka diterima, ya. Nah, pada manufaktur atau pabrik itu, ini yang dimaksud cross docking ini adalah misalnya produk itu yang diterima itu langsung ditaruh di di assembly line atau langsung dirakit. Kalau di distribution center atau pusat distribusi itu muatan yang sudah dilabel kemudian sudah ditata itu begitu nyampe di dock maka dia langsung dikasih rute, ya, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi aktivitas ini itu tidak memberikan nilai tambah, ya. Sehingga eliminasinya ini, ya, atau penghilangan ini, maka dia akan menghemat biaya 100%, ya, seperti itu. Jadi kalau ada cross docking ini akan menghemat biaya 100%, ya, ya, seperti itu. Nah, dengan ini contoh juga adalah Walmart, ya. Dengan adanya cross docking ini, ya, dengan menerapkan cross docking maka Walmart bisa mengurangi biaya distribusi dan mempercepat restocking atau penyediaan barang lagi di toko, ya, sehingga meningkatkan pelayanan pelanggan, ya. Kemudian meskipun cross docking akan mengurangi biaya penanganan produk, kemudian inventory dan facility, tapi cross docking juga perlu yang pertama adalah jadwalnya harus ketat, jadwal yang ketat, ya. Jadi kita bisa ketika kita tahu jadwal, maka kita bisa tahu, oh, ini langsung barang ini datang sini langsung diproses, gitu, ya. Jadi harus tahu jadwal. Yang kedua adalah identifikasi produk yang akurat, ya, seperti itu. Kemudian pada layout gudang ini kita ada istilah lain yaitu random stocking, ya, ya, atau penyetokan secara acak, ya. Jadi ketika kita menggunakan yang namanya sistem identifikasi otomatis, ya, atau AIS, disingkat AIS, ya, yang digabungkan dengan sistem informasi manajemen, maka manajer akan mengetahui, ya, jumlah
dan lokasi dari tiap barang gitu, setiap unit ya seperti itu. Nah, maka informasi ini bisa dipakai oleh operator juga atau dengan apa apa namanya sistem penyimpanan ASR tadi untuk apa? Untuk memuat atau mencari barang dimanapun di dalam gudang itu secara acak gitu ya. Jadi ini dengan random stocking ini berarti sudah nggak perlu lagi ini di kelompok-kelompok nggak perlu. Tapi ini harus apa? Ya ini tadi. Tapi ini harus apa? Dengan sistem informasi yang akurat ya. Seperti itu. Ya. Oke. Didukung dengan sistem informasi yang akurat yang terkomputerisasi ya. Oke. Di mana sistem random stocking ini ya, ini apa saja yang ada di dalam sistem random stocking ini. Yang pertama adalah dia memelihara apa daftar daripada lokasi yang terbuka. Jadi dia harus mendaftar atau dia harus punya mana lokasi-lokasi yang masih bisa dilakukan penyimpanan ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua juga apa memelihara atau punya rekaman akurat ya, rekaman akurat dari inventory yang ada dan lokasinya. Gitu, ya. Oke, kemudian yang ketiga dia juga bisa mengurutkan barang untuk apa? Untuk meminimalkan jarak ya, jarak jarak ditempuh ya, travel time ya. Waktu untuk menempuh yang di mana jarak ini perlu jarak waktu tempuh ini akan diperlukan ketika mengambil mengambil pesanan atau mengambil barang ya. Kemudian yang keempat menggabungkan pesanan ya. Jadi ada pesanan yang bisa digabungkan yang mana ini akan mengurangi waktu pengambilan pesanan tadi. Dan terakhir adalah mengassign atau menugaskan atau ya menggabungkan beberapa item atau kelas item ya seperti misalnya item yang penggunanya tinggi itu pada area gudang tertentu ya. Sedemikian hingga jarak jarak apa namanya jaraknya total jaraknya ya, itu bisa diminimalkan ya. Jadi sistem apa stocking acak ini ya, random stocking system ini akan menambah utilisasi fasilitas dan akan mengurangi biaya tenaga kerja. Tapi ini perlu apa istilahnya data yang akurat ya, record yang atau rekaman yang akurat ya. Oke. Kemudian ada istilah lain yaitu customizing ya, customizing ya. Dimana apa namanya gudang ini bisa diletakkan di mana apa dia bisa memberikan nilai tambah ya, bisa memberikan nilai tambah. Kemudian apa namanya kustomisasi gudang ini apa khususnya akan bermanfaat untuk apa namanya meningkatkan atau menimbulkan keuntungan secara kompetitif di pasar, di mana produk ini punya konfigurasi yang apa yang banyak ya seperti itu ya. Contohnya seperti ini, misalnya gudang itu bisa menjadi tempat di mana komponen komputer itu diletakkan bersama-sama ya, bersama dengan kemudian apa softwarenya dipasang, diinstal, kemudian apa namanya di situ juga bisa dibuat perbaikan. Nah, jadi di sini adalah gudang yang dia di customize ya untuk supaya dia nggak hanya sekedar menyimpan saja, tapi dia juga bisa nginstall software di situ ya. Saya kan kalau kita tahu komputer kan kadang-kadang sudah pre-install ya, nah itu diinstal di situ. Kemudian kalau ada yang rusak bisa juga diperbaiki di situ gitu kan. Nah, oke, seperti itu. Dan juga gudang juga bisa di customize ya, disesuaikan lah ya, customize ya, dibuat untuk apa labeling dan packaging ya, labeling dan packaging
untuk retailer ya, sehingga langsung begitu barang dikirim itu bisa langsung ditaruh, langsung dipajang ya, seperti itu for display ya. Oke. Baik, ini ada beberapa contoh di paragraf ini, ada beberapa contoh daripada uh, penerapan daripada customizing ini ya. Kemudian oke, kita masuk ke layout fixed position ya, layout fixed position ya. Nah, pada layout fixed position ini maka project atau barang yang dibuat itu tetap di satu tempat ya, dan pekerja dan peralatannya itu datang ke tempat itu dan bisa berganti-ganti ya. Misalnya kayak project buat kapal, buat buat jembatan, jalan ya, jalan, jembatan, rumah dan seterusnya. Maka objek yang dibuat ada di situ, dan pekerja dan alatnya datang bergantian ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Teknik untuk layout posisi tetap ini, fixed position ini cukup rumit ya, karena ada 3 faktor. Yang pertama adalah ruang yang terbatas ya, ruang yang terbatas ya. Kemudian yang kedua adalah tahapan yang berbeda-beda dari project ya. Nah, jadi setiap tahapan yang berbeda, maka akan dibutuhkan material yang berbeda ya, sehingga ini menjadi hal yang kritis pada proyek tersebut. Yang ketiga adalah material, volume daripada material yang dibutuhkan itu dinamis ya. Jadi tahapan pertama mungkin dibutuhkan ini sedikit, nanti yang tahapan kedua berikutnya banyak, misalnya kayak gitu ya. Oke, kemudian di sini contohnya adalah laju penggunaan panel baja untuk hull ya, hull daripada satu kapal yang berubah seiring dengan berjalannya project ya. Oke. Ini ada gambar dari versi ya, versi daripada fix layout gitu ya. Oke. Ini contohnya adalah rumah ya, rumah ya. Kemudian kalau yang di sini adalah juga termasuk di kamar operasi ya, di kamar operasi. Kemudian yang ini adalah di pembuatan kapal ya, ya, di shipyard ya. Oke. Kemudian karena masalah yang cukup sulit ya untuk untuk menyelesaikan layout dengan fixed position ini, maka strategi alternatifnya adalah menyelesaikan sebisa mungkin menyelesaikan sebanyak mungkin project yang ada itu di luar tempat itu. Nah, ini pendekatan ini dipakai pada industri perkapalan ya. Ketika unit standar ya, ada unit standar, maka misalnya di sini misalnya brackets ya, untuk menahan pipa ya, itu dirakit on a nearby di fasilitasnya. Jadi mendatangkan produk yang dirakit ya, jadi tidak dirakit di tempat onsite-nya, tapi offset. Jadi sudah dalam bentuk rakitan ya, seperti itu ya. Sudah dalam bentuk sudah terakit, tinggal dipasang gitu. Meskipun mungkin bentuknya cukup besar ya, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke layout berorientasi proses ya, di mana layout berorientasi proses ini secara terus menerus ya, itu akan bisa menangani berbagai produk atau jasa ya.
Dan ini adalah merupakan cara tradisional untuk apa? Untuk mendukung strategi diferensiasi produk, ya. Ini adalah hal yang paling efisien, ya, ketika membuat produk dengan kebutuhan yang berbeda atau menangani pelanggan, pasien atau klien itu dengan kebutuhan yang berbeda, ya. Dan umumnya layout ini untuk strategi dengan produk ya, dengan volume rendah tapi variasi yang tinggi, ya. Dan ini dinamakan job shop, ya. Untuk job shop ini maka setiap produk atau setiap kelompok kecil daripada produk itu akan berpindah dari satu sesuai dengan urutannya, ya, sesuai dengan urutan operasinya, ya. Mana produk atau pesanan yang sedikit, yang kecil itu diproduksi dengan dia akan bergerak dari satu departemen ke departemen lain sesuai urutannya, ya. Oke, sekarang kita bisa lihat di misalnya contohnya adalah di gambar ini, ya, di gambar ini, ya. Ini ada dua pasien, ya. Yang pasien pertama, pasien A ini adalah ketika dia masuk ke IGD maka ini patah kaki, ya, patah kaki, leg, ya. Kemudian yang di sini adalah ada kelainan dengan jantungnya, misalnya. Maka di sini dua pasien ini ketika masuk ke IGD maka ada triase atau triase bagian untuk menentukan screening apakah nanti setelah itu harus kemana, gitu. Apakah ini termasuk darurat sekali atau biasa saja, gitu. Nah, maka di sini untuk kita lihat pasien A, maka pasien A itu dia akan dari IGD maka dia harus ke radiologi, ya, di radiologi, di foto tulangnya, kemudian dia akan masuk ke kamar operasi. Setelah itu dia akan setelah operasi maka dia bisa istirahat, ya, di bed, ya, kemudian ambil obat, kemudian dia setelah bayar dia pulang. Sementara untuk pasien yang punya kelainan jantung tadi, maka setelah dari triase tadi, maka dia langsung dioperasi, gitu, ya, dia langsung dioperasi. Setelah dioperasi maka dia bisa ngambil obat, ya. Setelah ngambil obat, ya, untuk mungkin menunggu beberapa hari, gitu kan, ya. Maka belum, ya. Setelah ngambil obat kemudian dia cek lab, ya. Kemudian dia bisa istirahat di di kamar, gitu, ya, di kamar, dan menunggu hasil lab, ya. Kalau misalnya bagus, ya, maka dia bisa bayar kemudian pulang, ya, seperti itu, ya. Ini contoh daripada proses layout. Nah, maka keuntungan terbesar, ya, keuntungan besar daripada layout berorientasi proses ini adalah fleksibilitasnya, ya. Fleksibilitas pada peralatan dan tenaga kerjanya, ya, seperti itu, ya. Oke. Kemudian jadi kalau misalnya ada mesin yang rusak, satu mesin rusak, maka itu tidak akan masih bisa pakai mesin yang sama di tempat itu, ya. Jadi mungkin ada beberapa mesin, tapi kalau rusak mesinnya maka ya udah nggak apa kita pakai mesin yang lain, gitu, yang masih ada di situ, ya. Atau bisa juga mungkin mesinnya di tempat departemen yang lain, tapi jadi tinggal dipindah saja ke mesin lain tadi, ya, di departemen lain, ya. Dan juga layout layout berorientasi proses ini juga khususnya akan baik untuk menangani part yang dibuat itu dalam batch yang kecil atau job lots, ya. Dan juga untuk produksi dengan parts yang variasinya banyak dan ukuran yang berbeda. Tapi kejelekannya, keburukannya adalah
karena menggunakan alat yang benar-benar umum gitu. Jadi bukan alat yang khusus gitu. Jadi nggak khusus di situ ya. Dan juga kenapa demikian? Karena alat yang sifatnya umum maka akan membutuhkan apa namanya pekerja yang punya skill yang tinggi ya untuk menyetelnya menjadi yang apa bisa menangani hal yang khusus kan gitu. Dan juga inventory yang tinggi ya. Inventory atau penyimpanan daripada work in process. Jadi barang setengah jadinya itu akan menumpuk ya seperti itu ya. Kenapa? Karena tidak adanya keseimbangan pada proses produksi ya. Jadi ketika kita mendesain layout proses ini, maka taktik yang paling umum dipakai adalah mengatur departemen atau work center-nya atau pusat kerjanya itu sedemikian hingga biaya penanganan materialnya itu minimal, ya biaya penanganan atau dengan kata lain apa namanya departemen dengan aliran parts atau orang yang besar di antara mereka maka akan ditaruh bersebelahan ya seperti itu ya. Oke. Nah, material handling atau biaya penanganan material ini tergantung dari jumlah pertama adalah jumlah bebannya, jumlah barang ya, atau orang ya yang akan bergerak antar departemen ya selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah jarak ya, biaya yang terkait dengan jarak perpindahan antar departemen tadi ya, ya antar departemen. Maka cost ini diasumsikan sebagai fungsi daripada jarak antar departemen, maka model matematisnya adalah meminimalkan biaya. Nah, dengan di sini adalah sigma atau jumlah ya. Nah, perkalian ya sigma kali sigma yaitu x yaitu adalah jumlah beban yang bergerak ya, dari departemen I ke departemen J ya untuk x, kemudian yang J ini adalah biaya untuk memindahkannya tadi ya. Jadi berapa barang kemudian berapa biaya pemindahannya. Kemudian nah jadi di sini pendek istilahnya rumus ini kalau kalian kalau belum bisa dipahami, jadi pendeknya adalah fasilitas berorientasi proses ini adalah mencoba untuk meminimalkan beban ya, beban dikalikan dengan jarak dikalikan dengan jarak terkait dengan biaya dikalikan dengan biaya yang terkait dengan jarak untuk memindahkan beban tadi. Jadi beban kali biaya, udah gitu aja ya. Oke. Kemudian kita lihat contoh satu untuk memahaminya ya. Oke, di sini kita bisa lihat bagaimana layout proses didesain ya. Di sini kita bisa lihat satu perusahaan punya 6 departemen ya. 6 departemen yang mana masing-masing departemen itu nanti ukurannya adalah 20 kali 20 sementara pabriknya sendiri itu adalah 60 kali 40 ya. Maka di sini pendekatan yang pertama adalah kita buat matriks from to ya, matriks dari dan ke ya, yang menunjukkan aliran daripada material dari departemen ke departemen. Ya, jadi seperti di sini kita bisa lihat, di sini dari assembly ke painting atau sebaliknya dari painting ke assembly ya, itu adalah 50. Di sini kita bisa tahu sebenarnya ini dari assembly ke painting atau dari painting ke assembly. Yang jelas di antara mereka itu nanti akan ada perpindahan sebesar 50 ya, 50 per minggu ya. Demikian juga mesin shop ya, assembly mesin shop, kemudian painting mesin shop itu sekian dan seterusnya ya. Oke. Kemudian tentukan ruang yang diperlukan ya, ruang yang diperlukan untuk masing-masing departemen ya, seperti ini ya. Ini Oke. Di sini ada student tip ya. Oke, di sini high flow. Jadi mana yang bebannya paling tinggi? Maka di sini kita lihat antara 1 dan 3 kan ini karena angkanya 100 dan 100. Sehingga nanti 100 dari 1 ke 3 ini, kemudian dari 3 ke 6 kan gitu kan. Maka
1, 3, 6 ini harus cukup berdekatan ya, itu tipsnya. Kemudian untuk space requirement ini ya. Nah, ini buat aja dulu ya, buat aja dulu ya. Sini timnya buat aja dulu, nanti ini pun toh ini adalah prosesnya adalah repetitif ya, atau berulang. Jadi nanti setelah ini jadi pun nanti harus dilihat lagi apakah ini sudah cukup efektif ya, sehingga ini bisa berubah ya. Jadi ini adalah prosedur repetitif ya, atau berulang. Nah, step yang ketiga ya, step yang ketiga tadi terkait dengan apa namanya, urutannya tadi yang kita nggak tahu di step pertama tadi ya. Nah, dari step ini adalah buat diagram skematik yang menunjukkan urutan antar departemen ya. Nah, maka di sini, jadi di sini kita bisa tahu kan, oh ternyata tadi adalah dari 1 ke 3, bukan dari 3 ke 1 kan gitu ya. Jadi, dari 1 ke 3. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini seperti ini. Nah, meskipun di sini tidak ada apa, tidak ada panahnya ya, tidak ada panahnya ya. Oke. Kemudian oke. Kemudian setelah itu, di sini ada assembly dan mesin shop 1, 3 tadi adalah 100 ya, kemudian assembly ke painting 50 dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan apa, titik apa, bagiannya tadi ya, 6 bagian. Kemudian garis ini menunjukkan apa, hubungannya, urutannya. Kemudian angka ini menunjukkan bebannya. Kemudian langkah ke 4 ya. Kita masuk ke langkah keempat, maka tentukan biaya terkait dengan layout ini ya. Tentukan yang terkait dengan layout ini ya. Nah, di sini misalkan anggaplah misalnya perpindahan biaya biaya memindahkan barang dari departemen yang bersebelahan itu $1. Tapi kalau memindahkan barang dari departemen yang tidak bersebelahan itu $2, lebih mahal ya. Oke, maka di sini kita lihat apa? Nah, di sini $50 itu dari 1 dan 2 ya, dari 1 dan 2. Misalnya dari 1 ke 2. Nah, ini $50. Nah, 50 dari mana? Dari 50 kali $1 kan gitu kan. Nah, kemudian dari 1 dan 3, 1 dan 3. 1 karena kita tahu bahwa 1 ke 3 ini tidak bersebelahan, maka 100 dikalikan $2 ya. $2. Jadi $200 ya. Oke. Nah, dan di sini bagaimana dengan apa, yang diagonal seperti ini dari 2 ke 4, maka diagonal seperti ini dianggap dia bersebelahan ya, dianggap bersebelahan ya. Sehingga di sini setelah dihitung-hitung totalnya adalah $570. Kok $570 ya. Oke, ini untuk layout yang tadi di atas ya. Nah, kemudian nah makanya kenapa kita perlu menggunakan program komputer ya, untuk apa? Supaya bisa melakukan repetisi atau mengulang lagi prosesnya ya. Ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki layout yang tadi di atas tadi gitu ya. Apakah ada layout lain yang lebih bagus lagi, yaitu yang bisa meminimalkan biaya. Nah, maka di sini kita coba misalnya, coba yang assembly yang satu tadi kita pindah ke tengah sini ya, kita pindah ke tengah. Jadi dari 1 ke 3 ya, painting bertukar tempat dengan yang painting, assembly tukar tempat dengan painting. Maka di sini kita bisa lihat ya, satu kedua tetap $50. Nah, dari 1 ke 3, nah dia turun, yang tadinya dia $2 untuk berpindah, sekarang dia cuma $1 lagi, dia $100. Setelah dihitung masing-masing, kemudian ternyata totalnya ada $480. Nah, berarti ini ya biaya yang lebih murah ini ya, gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Langkah yang keempat, ada langkah yang keenam adalah menyiapkan rencana rinci yang terkait dengan pengaturan departemen ini ya, yang mana supaya bisa pas dengan bentuk bangunannya dan juga area non movable-nya atau area yang tidak berpindahnya, seperti misalnya dock bongkar muat, kemudian washroom, kemudian stairway juga, dan juga mungkin juga menyiapkan misalnya
rencana untuk sistem elektrik, pintunya, dan estetika dan lain-lainnya. Ya. Oke. Kemudian ya, sehingga akhirnya dibuat seperti ini. Ya, ini adalah hasil akhir daripada apa, perbaikan atau improvisasi daripada rencana yang pertama tadi. Ya, oke. Di sini hanya, nah ini yang sederhana seperti ini ya. Ini yang sederhana seperti ini. Ya. Jadi di sini perpindahan ini dari pertukaran ini hanya satu dari sekian banyak perubahan yang mungkin ada. Jadi kita hanya baru satu dari berapa? Dari 720 cara, ya. Dari 720 cara, ya. Nah, makanya kenapa untuk melihat apakah ada cara lain yang lebih bagus daripada ini, ya. Nah, maka kita butuh uh, apa program, ya, atau komputer, ya, software, ya. Oke, baik. Nah ini ya komputer software pros. Jadi oke, jadi butuh komputer ya. Oke. Nah, bahkan nanti bisa sampai seperti ini ya. Softwarenya itu yang bagus bisa sampai jadi seperti ini. Oke, kita pindah ke fokus facilities atau fasilitas yang fokus ya. Jadi fokus facilities ini apa perlu gitu kan, mungkin dianggap pas ya jika perusahaan itu mengidentifikasi apa keluarga, family dari produk yang sejenis ya, yang mana dia punya kebutuhan yang stabil ya, stabil. Yang mana ini fokus fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan dengan cara apa mengepaskan ya matching, mengepaskan fasilitas baik untuk kebutuhan daripada produknya serta kebutuhannya sendiri, demand-nya, kebutuhan produk maupun kebutuhan barangnya. Ya. Oke. Kemudian karena fasilitas seperti ini dirancang untuk supaya cepat ya, turunan lean, maka dia butuh yang namanya take time. Apa itu take time? Take time adalah total waktu kerja, waktu kerja total yang tersedia dibagi dengan unit ya atau barang yang dibutuhkan ya untuk memenuhi pelanggan tadi ya. Oke. Jadi ini rumusnya sederhana saja. Jadi misalnya kalau misalnya ada di suatu tempat ya perusahaan ini ada waktu kerja dari 7,5 jam, sementara kebutuhan harinya adalah 600, maka tinggal membagi 7,5 jam bagi 600, 7,5 jam, terus ini dikalikan dengan menit ya, sehingga atau jam saja juga nggak apa-apa kan, 600 unit ya, maka dia butuh 45 detik. Jadi untuk membuat untuk satu barangnya itu butuh 45 detik ya. Cepat sekali ya. Oke. Maka take time ini akan take time ini akan menentukan pace ya, atau kecepatan daripada fasilitas produksi ya. Yang mana itu akan harus pas dengan laju daripada kebutuhan pelanggan ya, seperti itu. Take time. Nah, ada 3 jenis fokus facilities, yaitu ada voxel, ada focus work center, sama focus factory ya. Oke, kita bicara voxel dulu. Jadi voxel itu adalah bagian yang uh, paling kecil daripada fokus facilities, yang mana dia akan mengelola tenaga kerja dan mesin ya, yang mana dia akan disebar pada beberapa departemen. Jadi yang awalnya tersebar dalam beberapa departemen itu menjadi satu kelompok, sehingga mereka bisa fokus untuk menyelesaikan produk tunggal atau beberapa atau kelompok produk tertentu ya yang saling terkait ya. Oke, di sini kita bisa lihat layout daripada
voxel itu seperti ini ya. Jadi dibuat apa? Misalnya di sini ada area yang sama, ada dua pekerja di sini, maka di sini dia dibuat bentuk U seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah untuk yang apa individual work areas ya. Kalau di sini adalah yang straight line ya, straight line. Jadi di sini ya, maka dia dibuat bentuk U seperti ini. Oke. Di sini ada beberapa kebutuhan daripada voxel ya. Itu apa? Kalau kita mau buat voxel maka kita harus mengidentifikasi dulu apa keluarga produknya, kemudian perlu training juga bagi pekerjanya, kemudian self contain apa namanya equipment ya, equipment. Oke, maaf. Ya perlu apa? Perlu equipment, kemudian juga perlu pokayuk ya, pokayuk. Ini adalah keuntungan-keuntungannya. Nah, mungkin kalian bisa membacanya sendiri kenapa apa saja keuntungannya. Ya kan? Dan box ini biasanya lebih superior dibandingkan dengan apa lini perakitan ya, lini perakitan dan juga fasilitas berorientasi proses. Kenapa? Karena ada 5 alasan ya, 5 alasan. Yang pertama adalah tugasnya sudah dikelompokkan, sehingga kalau tugas dikelompokkan berarti inspeksinya bisa lebih cepat, kemudian pekerjaannya lebih sedikit, kemudian pekerjaannya bisa mencapai area yang lebih luas, kemudian pekerjaannya bisa lebih efisien, disimbangkan, serta yang terakhir komunikasi ya, komunikasi. Ya. Baik. Kemudian di sini ada fokus work center dan ada fokus factory ya. Ini apa? Jadi apa itu fokus work center? Jadi apa dia bisa juga disebut plan within plan ya. Nah, jadi ketika produk yang sejenis itu apa volume dan kebutuhannya itu stabil ya, maka dia bisa dibuat fokus work center. Dan ini dinamakan plan within plan atau pabrik dalam pabrik yang mana dia akan apa memindahkan produksi ya dari ke work center yang lebih besar, tapi masih ada di pabrik tersebut ya seperti itu. Sementara kalau fokus factory itu dia adalah fokus work center tapi dia apa di fasilitas yang di tempat yang terpisah ya seperti itu ya, di tempat yang terpisah ya. Oke. Di sini juga ada tag time juga menjadi basis. Jadi tag time ini menjadi dasar dari perusahaan supaya dia bisa apa namanya bisa stay in tune ya, atau dia bisa tetap memuaskan pelanggannya ya, dengan cara memproduksi produk yang berkualitas dan dia beroperasi dengan margin yang tinggi. Ya. Oke, kita pindah ke repetitif layout repetitif dan layout berorientasi produk ya. Ya, di mana di sini biasanya dipakai untuk produk atau keluarga produk yang punya high volume atau volume tinggi dan juga variasinya rendah. Ya. Kebalikan daripada proses tadi, jadi low volume, high variety ya. Ini adalah asumsi yang dipakai. Kemudian dua jenis layout berorientasi produknya adalah fabrikasi dan lini perakitan. Fabrikasi dan lini perakitan. Ya. Kalau fabrikasi ini biasanya dia membuat komponen, ya, ada serangkaian mesin. Kalau lini perakitan itu meletakkan atau merangkai part-part hasil pabrik tadi itu pada workstation ya, pada serangkaian workstation ya seperti itu. Jadi tapi sama saja sebenarnya sama saja. Jadi pada keduanya itu harus diseimbangkan, balance ya. Maksudnya apa? Maksudnya waktu yang dipakai untuk melakukan pekerjaan pada satu mesin itu harus sama
atau balance dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan di mesin yang lain atau di mesin yang berikutnya, ya, seperti itu. Demikian juga untuk assembly line, ya. Oke. Oke, kemudian ya, lini assembly yang well balance itu punya keuntungan adalah utilisasi yang tinggi, ya, utilisasi validitas dan personal yang tinggi, ya, dan kesamaan beban di antara pekerja, ya, seperti itu, ya. Nah, maka proses penyiimbangan dinamakan assembly line balancing, ya. Dan ingat, tujuan daripada layout berorientasi produksi ini adalah meminimasi imbalance atau ketidakseimbangan pada lini di pabrik atau di lini perakitannya. Di sini ada keuntungan dan kekurangan, ya, kelebihan dan kekurangan dari layout berorientasi produk ini, ya. Kemudian oke, di sini kita fokus pada assembly line, ya. Nah, di sini kita fokus pada assembly line, ya. Nah, karena sebenarnya sama saja, tapi di sini kita pakai assembly line karena dia lebih sedikit lebih kecil yang kita bisa bahas, ya. Jadi pada assembly line ini maka produk itu biasanya bergerak, ya, berpindah lewat alat otomatis, misalnya conveyor belt, ya, misalnya conveyor atau sabuk yang bergerak, ya, seperti itu, melalui serangkaian workstation sampai selesai, ya, seperti itu, ya. Oke, 9, 11, 11. Ya, jadi di sini, ya. Nah, ini, ya, contoh seperti ini, ya. Ini, ya. Oke, ini fast food, ya. Oke. Product oriented layouts. Jadi layout ini itu lebih bisa diotomasi, ya, lebih bisa diotomasi, dan peralatannya itu desain sangat khusus, ya, dibandingkan dengan layout proses. Ya, ini adalah layout produk. Jadi di sini kita coba lihat seperti apa contohnya. Itu ini adalah McDonald, ya, McDonald. Jadi di sini ketika terbaca pesanannya, maka di sini akan ada orang yang mentoasting, memanggang roti, ya, ban, dan pegawai yang lain maka dia akan merakit kondimennya, ya kan. Kemudian langkah yang keempat adalah membungkusnya, ya, membungkus ke dalam ban tadi, kemudian setelah itu ditaruh di mesin sini, ya, kemudian setelah itu ketika ada orangnya bisa membayar, ya, ya. Maka di sini kalian bisa lihat take time, waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan itu dihitung, ya, seperti itu, ya. Oke. Kemudian bagaimana menyeimbangkan lini perakitan, kan, gitu, kan. Ya. Oke. Jadi untuk memproduksi pada laju dengan kecepatan tertentu, maka manajemen itu harus tahu, gitu, kan, alat, peralatan, perlengkapan, serta metode kerja yang akan dipakai. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tugas merakit tadi, ya, itu harus ditentukan, dan juga precedence atau precedent relationship atau urutan, ya, urutan di antara aktivitas tadi, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini sudah meliputi ini semua. Jadi di sini ada presidennya, ada, kemudian waktunya ada, kemudian di sini juga ada alat apa saja yang dibutuhkan, ya, alat, ya, ini adalah metode kerjanya dan seterusnya, ya. Oke, kita lihat contoh soalnya seperti apa. Oke, jadi bagaimana kita membuat diagram precedence, ya, diagram urutan, ya, diagram precedence. Di sini ada tabel, ya, di sini ada tabel, kemudian
Oke, pada tabel ini tas A, B, C. Kita nggak tahu ini tas A tentang apa. Tapi yang jelas tas A sampai I masing-masing waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini ini adalah apa tas yang apa tas yang harus dilakukan lebih dulu. Nah, jadi di sini misalnya B ini bisa dilakukan ketika dia sudah selesai di A gitu ya. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi atau E ini baru bisa dilakukan setelah A selesai. Nah, gitu. Itu namanya presiden itu di situ. Ya, maka di sini kita bisa lihat setelah digambarkan maka jadi seperti ini. Nah, jadi semuanya dimulai dari A ya. Jadi semuanya dimulai dari A. Ya, karena di sini kita lihat A itu tidak butuh presiden kan, maka dia pasti pertama gitu. Dia tidak butuh pendahulu. Presiden itu adalah pendahulu ya, pendahuluan ya. Presiden. Maka A nggak ada pendahulu, maka jadi A itu ada yang pertama, maka setelah itu ada B, kemudian ada yang B, kemudian ada yang E. Jadi setelah A harus E ya. Setelah A harus E atau B. Setelah B apa C dan seterusnya. Ini cukup mudah. Kemudian ya. Nah, kalau sudah buat diagram presiden, maka kita mengelompokkan pekerjaan pada job station. Ya. Mengelompokkan pekerjaan yang dilakukan oleh job station. Bisa jadi satu job station itu bisa melakukan 2 pekerjaan bisa ya. Oke. Jadi sini langkahnya ada tiga langkah ya. Nah, 3 langkah. Kenapa? Karena kita ingin menyimbangkan waktu tadi ya. Maka di sini eh, unit yang dibutuhkan per hari itu berapa? Jadi jumlah kebutuhannya berapa per hari, kemudian dibagi dengan productive time available. Ya. Nah, ini dinamakan dengan cycle time atau cyclus time. Ya. Jadi waktu siklusnya adalah produksi hari itu dibagi dengan unit yang dibutuhkan. Ini sekilas ini kebalikan daripada take time ya, seperti itu ya. Jadi cycle time itu kebalikan dari take time, sekilas ya. Kemudian yang kedua hitung secara teoritis kebutuhan workstation-nya berapa, ya, minimumnya berapa. Dan itu bisa dibulatkan ke atas ya, ya. Dan ini diperoleh dengan cara apa? Membagi time time for task tadi dibagi dengan siklus time-nya. Jadi waktu untuk melakukan pekerjaan I itu dibagi dengan waktu siklusnya. Kemudian apa? Berikutnya, ketiga adalah seimbangkan ya, seimbangkan. Jadi seimbangkan dengan task atau tugas perakitan tertentu untuk masing-masing workstation. Dan yang dianggap balance yang efisien itu adalah yang akan menyelesaikan assembly yang diperlukan, kemudian mengikuti urutannya dan juga waktu idle atau waktu kosong, waktu di mana dia nggak melakukan apa-apa itu tetap minimum. Dan itu prosedurnya adalah dari A ke E ini ya. Jadi identifikasi daftar tugasnya apa saja, kemudian eliminasi tugas yang sudah di-assign, kemudian eliminasi tugas yang hubungan presidensinya ini tidak memuaskan, kemudian eliminasi juga tugas-tugas yang waktunya itu berlebih ya, artinya tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir ini adalah gunakan salah satu heuristik daripada line balancing atau prosedur anggap aja prosedur ya. Di sini ada 5 pilihan ya. Kita bisa longest task time, yang kedua adalah most following task, yang ketiga adalah rank positional width, yang keempat adalah shortest task time, dan yang kelima adalah least number of following tasks ya. Oke.
Jadi di sini ada keterangannya ya, masing-masing itu apa, ada keterangannya di sini. Ya, oke. Kita masuk ke contoh ya, bagaimana menyimbangkan 9 ya. Di sini masih terkait dengan contoh yang sebelumnya ya, sumber 2. Maka kalau waktu yang tersedia dalam sehari itu adalah 480 menit, kemudian dalam sehari itu dia akan membuat 40 unit, maka di sini butuh 12 menit ya, 12 menit untuk satu unitnya ya, 12 menit untuk satu unit. Maka di sini berapa waktu yang dibutuhkan? Maka di sini ada total tasknya adalah total task time-nya itu adalah 65 ya, 65 kemudian dibagi dengan 12 ya. Total task time tadi ini adalah cycle time ya. Total task time tadi adalah yang di atas ya. Ya, tadi ini ya. Ini total time-nya adalah 65 ya. 65 kemudian dibagi dengan cycle time. Jadi dan maka dia butuh 6 station ya, 6 station. Maka di sini kita bisa lihat 6 station dibuat seperti ini ya. Bisa dibuat seperti ini. Kemudian ya, di sini menggunakan heuristik most following task ya, most following task. Ya, most following task. Maka di sini maka dia diatur demikian hingga dia tidak melebihi ya, masing-masing stasiun ini tidak melebihi waktu 12 menit ya. Maka di sini kita bisa lihat di sini stasiun 1 dia 10 menit, stasiun 2 11 menit ya. Dan ini 5 tambah 4 9 tambah 3 12. Jadi masing-masing stasiun itu tidak lebih daripada 12 menit ya, seperti itu. Oke. Kemudian terus kita lihat ya, ukuran daripada efektivitas daripada ini tadi ya. Jadi seberapa efektif sih land balancing yang sudah kita buat. Maka di sini ada dua ukuran. Yang pertama adalah efisiensi, yaitu dengan membagi task time ya, total task time dengan produk yang produk yang dibuat untuk masing-masing workstation ya, actual number of workstation ya. Kemudian dikalikan dengan largest assigned cycle time ya. Oke. Kemudian di sini yang ukuran yang kedua adalah idle time. Jadi idle time itu adalah actual number of workstation, yaitu ini dikalikan dengan largest assigned cycle time ini, jadi yang bawah ini ya, yang bawah ini dikurangi dengan task time-nya ya. Oke, sekarang kita lihat seberapa efisienkah rancangan kita ya. Oke, maka di sini kita bisa lihat efisiensinya adalah 65 dibagi dengan 6 stasiun kali 12 berarti 72, maka 65 bagi 72 90,3 ya, 90,3%. Ya, idle time-nya berapa? 7 menit. Ya, 7 menit. Nah, kalau misalnya kita nambah satu saja, ya, kita nambah satu workstation, maka kita bisa lihat efisiensinya menjadi berkurang, dan juga idle time-nya menjadi lebih besar, yaitu 19 menit. Ya. Nah, maka ini sudah jauh lebih bagus ya, seperti itu. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.